Hormati agama lain, Sofi. Sofi. Katanya ini benda mati nggak? Iya Sofi, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak, Sofi? Pak John, tolong Pak John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Raden. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama bahwa seluruh umat muslim ya, ini sedang melaksanakan bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci inilah umat muslim itu diuji, ya, diberikan banyak cobaan. Dan kita bisa lihat selama bulan ini ya, banyak sekali cobaan-cobaan yang terjadi kepada kita, terutama teman-teman muslim yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat di dunia diskusi lintas iman ini makin hari makin banyak hujatan dan serangan dari para Polikardos. Mereka mengatakan, kalau kami menghujat kalian, kalian jangan balas, kalian jangan marah, karena kalian puasa. Jadi mereka menggunakan alasan puasa ini untuk mencobai kita, untuk menyerang kita, untuk menghujat kita. Kalian bisa lihat di diskusi yang terjadi selama ini ya, bagaimana hujatan demi hujatan mereka buat, tindakan demi tindakan mereka buat untuk memancing kemarahan umat muslim. Dan baru-baru ini viral ya, Sofiatul, seorang wanita penghujat Islam, yang saya rasa nggak perlu lagi saya jelaskan ya, siapa itu Sofiatul. Sofiatul ini adalah seorang penghujat kelas berat. Orang yang benar-benar punya dendam kesumat dengan Islam. Kenapa dia dendam? Ya, ada historinya sih. Di mana dia itu pernah punya pasangan yang muslim. Terus berpisah, sehingga dia merasa bahwa yang membuat hidupnya hancur, ini gara-gara Islam. Gara-gara Islam lah hidupnya jadi seperti ini, dan dia lampiaskan. Ya, dia lampiaskan dengan membalas. Ya, saya nggak tahu kenapa dia sampai dendamnya itu begitu lama. Oke lah, kalau lagi marah Anda dendam, gitu. Tapi ini udah bertahun-tahun. Ya mungkin dia sudah mengabdikan dirinya ya, sudah mewakafkan hidupnya itu untuk akan terus menghujat dan menyerang agama Islam sampai akhir hayat hidupnya. Ya mungkin seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan tampilkan dulu videonya. Bagaimana saat Sofiatul ini menginjak-injak Quran, teman-teman. Sengaja ya, memancing kemarahan umat muslim dengan menginjak-injak Quran. Hormati agama lain, Sofi. Sofi. Katanya ini benda mati nggak? Iya Sofi, tapi kau nggak sopan, nggak perlu kau injak itu. Kenapa kau injak? Apa motivasi kamu? Motivasi kamu menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati nggak? Ini benda mati nggak? Kenapa kau harus injak, Sofi? Pak John, tolong Pak John ya. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah parah ini, Pak. Kok parah? Wih parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Raden. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Kalian bisa lihat ya, jadi itu adalah room dia buka komal, ya, Sofiatul Al-Hayat. Dia buka komal, terus dia injak-injak Quran untuk membuat panas umat muslim. Karena kita tahu, hujatan yang dia lontarkan selama ini tidak berefek. Sudah bertahun-tahun dia terus menghujat agama Islam, mengatakan umat muslim ini penyembah batu lah, Nabi Muhammad itu beginilah, begitulah,
menyuruh Quran untuk direvisi lah, mengatakan bahwa Quran itu isinya ayat perang lah, dan sebagainya. Tetapi kita bisa lihat, makin ke sini kesabaran umat muslim makin teruji ya. Kita sudah menganggap Sofiatul itu nggak lebih daripada anjing yang sedang menggonggong. Kita tidak sakit. Ya. Paling yang orang-orang baru dengar atau baru kenal dia lah, yang masih mau menggubris dirinya. Kita sadar, apapun hujatan dia, itu tidak akan ada efeknya untuk agama Islam. Islam tetap akan menjadi agama yang mulia. Kan seperti itu, nggak ada efeknya. Itulah kenapa kita lihat Sofiatul ini mencari cara yang lain. Bagaimana untuk lebih menyakiti umat muslim. Karena tingkat ya, barometer kesuksesan mereka, para Polycarpus ini, adalah seberapa banyak umat muslim yang bisa mereka buat marah. Jadi mereka mengukur kesuksesan mereka sebagai Polycarpus itu dari berapa banyak umat muslim yang bisa mereka buat marah. Itulah mereka lakukan hal-hal yang seperti ini. Dan saya pernah sampaikan ya, Sofiatul ini pasti akan melakukan segala cara agar di tahun 2024 ini dia kembali menjadi Ratu Polycarpus. Tahun lalu kita tahu, itu tahunnya Mikana. Mikana yang berjaya. Tahun ini, Sofiatul pasti pingin dia kembali, ya, yang menjadi jagoan utama dari para laskar Polycarpus. Itulah kenapa dia lakukan ini. Semoga dengan kita reaksi ini ya teman-teman, ini bisa viral ya, bisa viral, dan teman-teman muslim di luar sana bisa melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh Polycarpus. Sehingga di momen bulan suci Ramadan ini, kita bisa berangkulan tangan dengan teman-teman Kristen, teman-teman Nasrani, teman-teman agama lainnya, yang jelas-jelas, ya, apa yang dilakukan Sofiatul ini adalah upaya dia untuk merusak toleransi di negara kita. Untuk itu, kita harus kasih nampak kepada teman-teman Kristen. Ada nih orang yang mengaku Laskar Kristus, mengaku perwakilan Kristen, melakukan tindakan seperti ini. Apa yang harus kami lakukan? Biarkan orang-orang Kristen ya, yang mengambil tindakan untuk Sofiatul. Biarkan mereka yang menghukum orang yang menjual nama Kristen. Karena yang menjadi korban pertama sekali bukan Islam. Bukan Islamlah yang menjadi korban dari kebrutalan Sofiatul. Enggak. Yang menjadi korban adalah Kristen. Nama Kristen jadi tercoreng gara-gara tindakan Sofiatul. Kan seperti itu. Ini ibaratnya sama seperti yang dilakukan oleh teroris. Melakukan tindakan-tindakan kriminal. Yang dicoreng nama siapa? Nama agama yang dibawa. Sofiatul ya seperti itu teman-teman. Semoga ya teman-teman Kristen di luar sana tersadarkan bahwa kondisi toleransi kita itu terus coba diobok-obok, coba dihancurkan oleh orang-orang seperti ini. Jadi kita minta teman-teman Kristen untuk speak up. Kita minta kepada para pendeta untuk berani ya mengatakan bahwa apa yang dilakukan Sofiatul ini ya nggak benar gitu. Kami butuh kalian. Kami butuh kalian. Karena kalau umat muslim yang bereaksi, nanti dibilang sentimen agama. Nanti dibilang, wah, menindas minoritas gitu kan. Padahal jelas-jelas dia yang duluan gitu. Dia yang duluan mengobok-ngobok ini. Dia yang duluan menyerang Islam gitu. Ya, kita tahulah Sofiatul itu seperti apa ya. Jadi saya berharap teman-teman Kristen ya bisalah untuk lebih mengambil sikap atas apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Oke, ini berita pertama ya. Seorang wanita penghujat Islam menginjak-injak Quran. Terus yang kedua, ya, saya juga ingin menyampaikan satu berita duka ya. Saya katakan berita duka kembali terjadi teman-teman. Ya, kembali terjadi. Aduh, saya mau sampaikan gimana nih ya. Jadi ini ada berita satu-satunya musola di Sangihe, Sulawesi Utara, itu didemo oleh masyarakat yang mayoritas Kristiani. Kalian bisa lihat beritanya teman-teman. Ini lagi heboh, baru ya.
Kalau kita lihat di FIFA.co.id ini baru teman-teman, beberapa jam yang lalu. Satu-satunya musola di Sangihe, Sulawesi Utara di demo mayoritas Kristiani. Apakah ini toleransi? Oke, kita putarkan dulu lah videonya biar afdol ya. Ya, kalian sudah lihat ya, ini berita terbaru. Dan di mana sebenarnya Sangihe ya? Ini teman-teman pasti tanda tanya gitu ya. Sangihe ini adalah sebuah kabupaten di Kepulauan Sangihe. Ya, ini pulau yang ada di ujung Sulawesi, teman-teman. Ya, masuk ke dalam Kabupaten Kepulauan Sangihe di Sulawesi Utara. Kalian bisa lihat. Dan di sini memang mayoritas itu Kristen 83%. Di mana 83 Protestan, Katolik 0,84, Islam 16,15. Artinya Islam itu besar teman-teman di sana, bukan kecil. Agama kalau sampai 16% itu udah besar. Dari 100 orang, artinya ada 16 orang yang agama Islam. Artinya untuk mendirikan musola dan masjid, saya rasa nggak akan kekurangan orang mereka. Nggak akan kekurangan. Jadi jangan kalian pikir, oh itu karena nggak ada umat muslimnya. Ada teman-teman. Ya, beda dengan beberapa case yang kita lihat, contohnya yang di Balaraja kemarin, ya, terus beberapa daerah yang lain saat pendirian gereja. Itu memang Kristennya kecil sekali situ. Bahkan nggak nyampe 2%. Dari masyarakat nggak nyampe 2%. Sedangkan yang di Sangihe ini, saya belum dapat data resmi, tetapi secara garis besar, ya, secara garis besar, ya kurang lebih kita bisa lihat bahwa ternyata Islam di sana lumayan gitu jumlahnya. Ya, saya nggak tahu. Ini musola ini akan dipakai oleh berapa orang. Karena kalau kita lihat, ya izin pendirian musola itu ternyata sama dengan izin pendirian masjid. Ya, untuk izin pendirian rumah ibadah masjid dan musola. Sesuai dengan SK nomor 63 tahun 2021. Jadi kembali lagi, kalau memang musola itu nggak ada izin, tidak memenuhi izin, kami nggak ada masalah. Ya, sekali lagi kita katakan nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Oke? Nah, inilah bedanya channel Islam dengan channel Polycardus. Yang mau saya titik beratkan adalah inilah bedanya kami dengan kalian. Kita memberitakan sesuai. Kalau memang musola itu nggak ada izin dan masyarakat setempat tidak mengizinkan, ya udah, jangan dibangun. Jangan dibangun. Ya, saya berani bersuara seperti ini. Kita beda dengan Polycardus. Ada tempat ibadah, ya, mereka klaim tempat ibadah, tapi nggak ada izin, mereka paksakan. Mereka paksakan, teman-teman. Sama seperti yang di Balaraja kemarin. Mereka bilang nggak boleh berdoa di rumah. Siapa bilang? Itu jelas-jelas dibikin pamflet. Itu gereja. Dikasih nama, itu gereja. Jadi tolonglah, jangan samakan kami dengan Polycardus. Kalau Polycardus kalian bisa lihat,
Jelas-jelas ini ilegal, tapi mereka bela. Polisi melarang ibadah Kristen di rumah. Mereka buat propaganda-propaganda, dan banyak sekali channel-channel Polikardus ya, yang membuat dan mengangkat berita ini. Mereka giring, mereka fitnah agama Islam, tidak toleransi. Padahal jelas-jelas tempat tersebut yang nggak punya izin. Kalau Polikardus seperti itu, teman-teman. Mereka selalu membuat berita-berita yang menyudutkan dan menjelekkan Islam. Padahal faktanya, karena tempat itu nggak ada izin. Tapi mereka mau paksakan. Mereka selalu mau paksakan. Bayangkan, kita saja, umat muslim ya yang notabene mayoritas di Indonesia, kita menjunjung tinggi hukum. Kalau memang di Sangihe itu, rumah tersebut, ya, mau dirikan musola di samping rumahnya dan nggak ada izin, jangan kasih. Sampai ada izinnya, sampai berhasil ya, dipenuhi syarat-syaratnya, baru diizinkan. Kami tidak masalah. Saya katakan, kami tidak masalah. Kita berbeda dengan Polikardus, teman-teman. Kita harus belajar ya, untuk taat hukum. Jangan seperti Polikardus. Semuanya mau tabrak tembok. Semuanya mau suka-suka mereka. Mereka pikir dengan uang mereka, dengan kekuasaan mereka bisa melakukan hal seenak jidat mereka. Itu Polikardus. Ingat, jangan ditiru. Kita bukan seperti mereka. Sekali lagi saya katakan, kita bukan seperti mereka. Kalau mereka ya biarkanlah. Nggak ada izin mau beribadah. Nggak ada izin mau dibuat. Begitu ada apa-apa, wah Islam tidak toleransi, Islam jahat. Selalu gitu kan. Jadi semoga dengan konten-konten yang saya buat untuk meluruskan fitnahan-fitnahan yang dibuat Polikardus punya channel, ini bisa membuka mata teman-teman di luar, terutama teman-teman Kristen. Jangan mau kita diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan mau kita diadu domba oleh Yudas-Yudas zaman now. Polikardus ini adalah Yudas zaman now. Labelnya Kristen, teman-teman. Yudas itu labelnya apa? 12 murid Yesus. 12 murid utama, teman-teman. Apa kurang dekatnya dengan Yesus? Kalau dulu sudah namanya Kristen, ya, apa kurang Kristennya dia gitu? Ibaratnya udah paling gitu kan? Sama seperti Polikardus ini. Mereka melabeli diri mereka Laskar Kristus, ya, pejuang Kristen dan sebagainya. Seakan-akan apa kurang Kristennya mereka gitu. Tapi mereka tuh Yudas. Mereka tuh Yudas yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, teman-teman. Hati-hati. Jadi teman-teman Kristen harus buka mata nih. Harus buka mata bahwa ada Yudas di tengah-tengah kalian. Yudas zaman now ini. Ya. Semoga video yang saya buat ini bisa membuka mata teman-teman semua atas apa yang terjadi di negara kita saat ini. Seperti yang saya sudah katakan ya, di bulan Ramadan ini ujian kita begitu berat, teman-teman. Ujian kita begitu berat. Begitu juga ujian yang sedang terjadi kepada diri saya, teman-teman. Ya, sedikit tambahan, saya melihat ada yang bertanya kepada saya. Ya, jadi ada yang komen, bahkan ada yang WA kepada saya. Apa maksud dari tulisan donasi yang saya tulis di bawah ini? Ya, yang saya lampirkan ini gitu. Yang dikatakan itu untuk membantu saya. Membantu dalam hal apa kan gitu. Jadi dia bilang ini kalau nggak dijelaskan, maka orang yang mau donasi ini jadi bingung, Bang. Ya, para penonton yang mau membantu ini jadi bingung. Karena kalau mau bantu kan mereka harus tahu ini niatnya untuk apa. Kalau nggak ya gimana gitu kan. Jadi saya ingin jawab, sebenarnya kalau teman-teman yang menonton saya dari channel saya yang dulu, yaitu Hidayah Mualaf Channel ya, channel asli saya, yang sekarang sedang disita oleh pihak kepolisian Polda Sumatera Utara, maka teman-teman mungkin sudah tahu gambaran besarnya. Tapi kalau yang di Jadid HMC ini mungkin sebagian nggak tahu, karena ada sebagian yang penonton baru kan gitu, baru ngikut setelah channel ini. Jadi kasus ini terjadi karena dendamnya para Polikardus kepada saya, yang dianggap sebagai penghalang utama dari segala misi dan niat mereka.
baik yang berniat ingin menjelekkan Islam maupun ingin berniat menipu orang. Saya rasa saya nggak perlu lagi ya menjelaskan dengan detail apa saja yang sudah saya lakukan sehingga para Polikardus ini begitu ingin melenyapkan saya. Begitu juga para donatur Islamophobia. Kenapa mereka ingin melenyapkan saya? Saya rasa teman-teman sudah tahu ya. Kasus ini sebenarnya sudah setahun. Sudah setahun lebih saya dilaporkan di beberapa polda oleh para Polikardus, dan yang menanggapi kasus ini hanya Polda Sumut. Ya, saya nggak tahu. Polda yang lain nggak ada yang ngurusin. Ya, Polda lain melihat bahwa tidak ada masalah atas video-video saya, tetapi Polda Sumut menanggapinya dan mengurusnya. Ya, saya nggak tahu kenapa. Dan ini sudah jalan setahun, ya, setahun lebih malah, dan belum kelar juga. Saya nggak ngerti ya. Ini setahun lebih tapi kok bisa belum kelar gitu. Karena kalau kita lihat memang ada pemaksaan untuk kasus ini, karena segala fitnah mereka buat. Jadi mulai dari mereka fitnah bahwa pendeta HTD itu ya seorang pendeta yang mengatakan titik Tuhan mereka, yang saya beritakan. Mereka bilang bahwa pendeta HTD itu adalah pendeta jadi-jadian yang diciptakan oleh saya. Bahkan saya dituduh sebagai orang yang menyuruh HTD untuk ngomong, untuk membuat statement tersebut. Segala skenario mereka buat untuk memastikan saya harus ditangkap, saya harus lenyap. Para Polikardus sadar bahwa kekuatan mereka itu satu-satunya hanya di donatur mereka yang memang begitu benci kepada Islam dan kepada pribadi saya. Sehingga mereka menarik panjang kasus ini, ya karena nggak bisa gitu kasus ini selesai. Jadi caranya adalah tarik panjang. Dengan harapan nantinya saya akan capek sendiri. Saya akan kehabisan amunisi. Mereka tahu bagaimana supaya saya capek, yaitu salah satunya tarik panjang. Maka saya akan capek, harus bolak-balik Medan Jakarta. Saya akan kehabisan uang untuk membayar akomodasi maupun pengacara. Sehingga kalau saya nanti nggak datang, mereka akan jadikan itu alasan untuk mengamankan saya, karena dianggap tidak kooperatif. Wah, ini tidak kooperatif, jadi bisa diamankan. Jadi mereka memang sengaja. Mereka sadar bahwa tidak mungkin umat muslim itu akan terus membantu saya. Dan jujur harus saya akui, walau saya sudah menulis dan mengumumkan berkali-kali, jumlah bantuan yang saya dapat ya, yang saya kumpulkan tergolong sangat kecil, bahkan lebih kecil dibanding saat saya meminta kepada para penonton untuk membantu orang lain di channel saya sendiri. Saya bisa memaklumi hal ini ya, karena mungkin sebagian penonton menganggap ya, kalau saya itu sanggup untuk menghadapi ini semua. Sehingga teman-teman berpikir nggak perlu dibantu kan begitu. Dan saya yakin teman-teman bahwa ini semua terjadi atas kehendak Allah, karena Allah yang maha membolak-balikkan hati hambanya. Kalau memang belum digerakkan, ya maka tidak akan terjadi. Maka memang yang harus terjadi adalah seperti itu. Tapi saya tetap yakin rencana Allah adalah yang terbaik bagi diri saya. Sama seperti Yesus yang berharap cawan ini segera berlalu saat Yesus berdoa di Taman Getsemani. Begitu juga apa yang saya rasakan saat ini. Saya tetap yakin Allah tidak akan membiarkan hambanya bisa dicelakai oleh para pembenci Islam, para pembenci agamanya. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport saya selama ini. Terima kasih buat doa yang kalian panjatkan buat keselamatan saya. Hanya ucapan terima kasih dari lubuk hati saya yang terdalam yang bisa saya balas ya, yang bisa saya berikan sebagai balasan atas segala pertolongan dan niat baik dari kalian semua. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman.
atas kenapa saya tulis pengumuman ya seperti ini setiap harinya ya, karena ada beberapa teman-teman nanya gitu. Karena memang cukup berat dan kalau dibilang wah kan banyak yang bantu, saya harus katakan tidak teman-teman. Ya, bahkan sangat kecil. Saya galang untuk membantu teman dalam satu video saja, ya, dalam satu kali kita ngomong itu lebih besar daripada saya tulis seperti ini selama setengah tahun. Selama setengah tahun pun ya paling berapa gitu. Ya, dan sekali lagi saya yakin itu karena teman-teman yakin bahwa saya sanggup menghadapi ini sendirian. Ya, tetapi kembali lagi, ya, saya cuman manusia biasa yang berharap pertolongan Allah. Ya, hanya bisa berharap pertolongan Allah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.